hari Minggu. Hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Seren dan Kak Iren di ibadah Minggu pelayanan anak. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita mau menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 177. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Di pintumu ku datang. Adik-adik, sementara kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk, sebelumnya kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kalian akan memimpin doanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah berkati 1 minggu kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat kembali memuji, memuliakan, dan mengenalkan firman-Mu melalui ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria 139. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini pelayan firman akan dibawakan oleh siapa ya Kak? Oleh Kak Daniel. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Daniel. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Kak Daniel undang untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Daniel mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pendataan panjang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah masukan Roh Kudus dalam hati kami, pikiran, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang lebih baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 12 ayat 9 sampai 15. Adik-adik, udah? Matius 12 ayat 9 sampai 15 yang berbunyi, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?
Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah mereka menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baiklah pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkirlah dari sana. Nah, adik-adik, apa kabarnya adik-adik hari ini? Sehat? Kak Daniel berharap untuk adik-adik keadaannya sehat semua ya. Nah, adik-adik, firman hari ini kita berkiasan tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Salah satunya tangannya yang lumpuh. Bayangkan adik-adik, tangan yang lumpuh. Kalau tangannya lumpuh, otomatis tidak bisa aktivitas, tidak bisa makan, terus tidak bisa menulis, terus tidak bisa main, ya kan? Semua kegiatan itu menggunakan tangan adik-adik. Jadi, adik-adik, kita semua harus selalu belajar bersyukur. Karena sampai saat ini kita masih diberikan tangan sama Tuhan Yesus yang sehat dan sempurna. Sesempurna apapun keadaan saat ini, kita bertemu dengan orang yang memiliki kecacatan, yaitu kecacatan fisik, kayak tidak punya tangan, terus tidak punya kaki. Kita harus bersyukur adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh ya adik-adik menghina atau merendahkan orang yang tidak sempurna itu, yaitu ya kayak cacat ya adik-adik, cacat fisik. Nah, sebaiknya kalau adik-adik anak Tuhan Yesus, kita harus tahu rasa kasih, rasa mengasihi terhadap orang yang tidak sempurna itu ya adik-adik. Kita diajarin Tuhan untuk mengasihi, ya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dalam bacaan Alkitab yang tadi itu. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat tangannya yang lumpuh itu, hatinya Tuhan Yesus ini sangat baik adik-adik, sangat tergerak untuk menyembuhkan orang tangan yang lumpuh ini. Namun adik-adik, datanglah sekelompok orang-orang Farisi yang sangat membenci Tuhan Yesus. Dan adik-adik, begitu juga jahat banget orang-orang Farisi ini adik-adik. Dia menolak kehadiran Tuhan Yesus, dan dia juga tidak mau Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tidak sempurna ini. Itu ya tangan yang lumpuh itu adik-adik. Dengan keberanian orang Farisi dan juga penuh tekad orang Farisi ini menolak untuk kehadiran Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Karena kondisinya terjadi pada hari Sabat adik-adik. Hari Sabat itu hari Minggu, dimana kalau hari Sabat ini bagi orang Yahudi ini adalah hari yang beristirahat. Sekalipun demikian, Tuhan tetap menolong orang sakit ini adik-adik. Tuhan sangat mengasihinya. Tuhan berkata kepada orang Farisi ini, bila salah satu orang Farisi yang tidak mempunyai domba yang jatuh dalam lubang, pemilihannya pasti segera menolongnya kan adik-adik, karena dia mengasihi dombanya. Begitu juga adik-adik, di sini siapa yang punya peliharaan kayak anjing kecil atau peliharaan apapun, misalnya anak anjing tiba-tiba sakit, pasti kan adik-adik merawatnya dengan baik, terus memberikan makan,
dan pasti mengobati supaya sembuh. Perhatian ya adik-adik, untuk hewan peliharaan itu yang jatuh ke lubang atau yang sakit, adik-adik pasti menolongnya dan merawatnya dengan baik. Apalagi adik-adik sesama manusia sedang menderita, misalnya manusia sedang menderita, terus adik-adik ngejeknya gimana. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik pasti akan melakukan ajaran yang Tuhan perintahkan, yaitu berbuat baik, menyembuhkan ya adik-adik, mengobatinya. Supaya kita semua berbuat baik kepada siapa saja. Contohnya kepada kakak, adik, oma, opa, teman yang di sekolah, teman yang di gereja, dimanapun adik-adik berada, kita harus berbuat baik. Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak boleh menunda-nunda. Buat menunda-nunda perbuatan yang baik, menunda-nunda Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan harus mau kita menolong orang itu dengan segenap hati. Makanya adik-adik kita harus melakukannya dengan senang hati. Ya adik-adik berbagi berkat, misalnya berbagi makan, berbagi mainan dengan teman lingkungan atau teman gereja atau teman sekolah. Ingat ya adik-adik, kita harus berbuat baik. Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Adik-adik juga harus sekecil apapun sangat dikasihi Tuhan Yesus. Adik-adik berbuat apapun sangat dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu sebagai wujud untuk kita mengasihi Tuhan Yesus. Belajarlah untuk memiliki hati yang mau berbuat baik, berusaha untuk tidak menunda-nunda ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik menunda berbuat baik itu tidak boleh ya adik-adik, harus pasti. Kita harus bantu, harus menolong orang. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Kita akan doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kami berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang melalui dari hamba-Mu ini Tuhan, supaya firman yang kami keluar dari hamba-Mu ini bisa menjadi berbuat baik terhadap sesama dan tidak menunda-nunda untuk berbuat baik terhadap orang lain. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan keluarga adik-adik kami yang di rumah. Kami tidak bisa sebutin nama-nama satu persatu. Berkati mama papanya, adik-adik, kakak-kakak. Kau sertai Tuhan dalam aktivitasnya, keluar masuk keluarga kami,
Engkau jaga Tuhan, Engkau lindungi dari penyakit yang ada di muka bumi ini. Engkau berikan kesehatan terus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kami lingkungan rumah di sekolah ataupun yang di gereja. Kau selalu jaga Tuhan supaya kami bisa melakukan seturut denganmu. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan teman kami yang sakit. Tuhan Yesus mau menyembuhkan jika teman-teman kami yang malas, Tuhan ketuk hatinya supaya bisa sehat kembali. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan gereja kami yaitu GPIB Getsemani, Ibu Pendeta Bendelina serta keluarga besarnya. Tuhan jaga, Tuhan berkati, berilah kesehatan, tetap semangat untuk melayani di GPIB Getsemani. Tuhan, kami juga mau mendoakan para majelis, karyawan kantor serta para pelayan di GPIB Getsemani, khususnya pelayan anak. Kau tetap berikan kesehatan, selalu tetap setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan adik-adik kami pengetahuan dari hikmat kepada adik-adik kami agar adik-adik kami mengikuti ajaran di tempat mereka menuntut ilmu, meraih serta cita-citanya yang mereka inginkan. Tuhan, kami juga mendoakan pemimpin yang kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa, berilah kesehatan Tuhan, kebijaksanaan bagi presiden kami untuk memimpin dan melayani rakyatnya dengan setulus hati. Tuhan, kami juga serahkan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau berkati kami. Untuk itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan uang persembahannya ya. Dan untuk menyambut persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Kita akan mendoakan persembahan ini. Namun sebelumnya adik-adik Kaseren persilakan untuk berdiri. Kita mau berdoa. Mari kita satukan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi dari lagu pujian Jalan Serta Yesus. Nyanyinya 2 kali ya adik-adik. Serta
mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati.